Selamat pagi teman-teman. Hari ini ibunya ada rapat mendadak, jadi hari ini dihandle sama PJMK. Silakan yang kemarin materi manusia dan keragaman kurang satu kelompok, kelompok 15 dari farmasi, silakan untuk presentasi. Terima kasih. Baik, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Miftah Wahyura Sakina SPSI MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Saya Aliano Rafifa dengan NIM 10 12 30 11 selaku moderator dari kelompok 15 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manusia dan Keragaman. Ada pula rekan-rekan saya yang telah membantu saya untuk mengerjakan PPT ini. Baik, anggota dari kelompok kami yang pertama ada Adelia Nimas Ayu Cahyani dengan NIM 10 12 30 04. Dan yang kedua ada Aisyah Alfia Ambarwati dengan NIM 10 12 30 08. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Aliano Rafifa dengan NIM 10 12 30 11. Yang keempat ada Anggita Safrin Puspita Dewi dengan NIM 10 12 30 22. Dan yang terakhir ada Anissa Cakra Ade Santoso dengan NIM 10 12 30 24. Baik, yang pertama ada pengertian manusia. Apa sih itu sebenarnya manusia? Jadi manusia itu berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, dan mens berasal dari kata Latin yang memiliki arti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia itu dapat diartikan dalam sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus, atau seorang individu. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adelia Mas Ayu Cahyani. Terima kasih atas kesempatannya, banyak keragaman.
pengertian dari keragaman. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk hidup yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama dimulai dari sikap, watak, kelakuan, teman-teman, dan hasrat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman akan sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Berikutnya unsur-unsur manusia dan keragaman. Yang pertama ada suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keragaman diantaranya letak geografis, kondisi iklim dan alam yang berbeda, serta pengaruh kebudayaan asing. Yang kedua, ada agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan berarti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan tersebut berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan berupa kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap panca indera. Yang ketiga, ada ideologi dan politik. Ideologi merupakan gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi-situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Yang keempat, ada tata krama. Tata krama merupakan segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, dan ucapan yang sesuai kaidah atau norma tertentu, serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut. Yang kelima, ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai tingkat, pangkat, dan strata sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dan keragaman. 1. Lingkungan fisik dan geografis. Perbedaan lingkungan fisik berdampak pada mata pencarian dan tradisi sosial budaya. 2. Keyakinan atau agama. Perbedaan keyakinan atau agama akan mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat sesuai dengan keyakinan dan agamanya. 3. Kehidupan sosial budaya. Antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Keempat, faktor sejarah. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran suatu agama, maka daerah tersebut mempunyai budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dari ajaran agama tersebut. Hubungan manusia dan keragaman. Hubungan antara manusia dan keragaman adalah kompleks dan multidimensi yang tergantung pada banyak faktor, termasuk suku, bangsa, agama, sosial, ekonomi, dan ideologi. Keragaman manusia mencakup variasi sikap, tingkah laku, cara musik, lagu, warna, dan laras yang menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus. Namun studi kasus yang seperti ini adalah studi kasus terdahulu yang kebetulan teman-teman kelompok lain dari materi yang manusia dan keragaman telah membahasnya. Kami menyediakan studi kasus terkini. Baik, yang pertama ada kasus berkaitan dengan ekonomi, yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Januari 2024 menunjukkan lebih dari separuh responden, yaitu 54,4%, mengkhawatirkan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras misalnya. Pada awal tahun 2023, harga rata-rata beras yaitu Rp10.550 per kilogramnya. Tetapi di penghujung tahun 2023, harganya naik sekitar 18% menjadi Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga ini juga terjadi pada kebutuhan pokok rumah lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, bawang putih, hingga cabai.
Fenomena tersebut rentan berpengaruh pada output perekonomian secara nasional. Produksi menurun sehingga akan memicu kenaikan harga secara umum. Hal ini rentan akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Contoh kasus yang kedua, yaitu tentang politik. Politik tahun 2024 kali ini menimbulkan keragaman pendapat dari seluruh rakyat Indonesia. Dari keragaman tersebut mengakibatkan rakyat lebih mengumpulkan paslon yang mereka pilih dan menjelek-jelekan paslon lainnya, sehingga terjadi konflik, demo, dan penuntutan. Selanjutnya kasus ketiga, ada kasus agama, yaitu seorang wanita muslim salah paham pada video khotbah seorang pendeta yang memperbolehkan dan mengejek kaum Nasrani untuk berburu takjil. Sehingga wanita tersebut menggiring opini umat muslim yang lainnya untuk membalas perbuatan kaum Nasrani dengan cara menghabiskan telur-telur Paskah. Permasalahan ini dapat menimbulkan perpecahan. Baik, kasus yang keempat tentang budaya. Di daerah Papua terdapat keberagaman suku dan budaya yang berasal dari orang pendatang luar daerah Papua. Papua sendiri dapat kita sebut sebagai Indonesia mini karena hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat di Papua. Namun masih banyak penduduk asli Papua yang berpikiran bahwa orang-orang yang berasal dari luar Papua ingin merebut tanah, pekerjaan, dan hak mereka. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara penduduk asli Papua dan orang-orang pendatang, bahkan dapat menyebabkan korban. Kasus sosial. Korupsi adalah contoh masalah sosial yang kronis di Indonesia. Kasus korupsi terus muncul tanpa henti, dengan pemerintah sendiri terlibat dalam beberapa kasus. Setiap tahun, masyarakat Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan korupsi terus terjadi dalam pemerintahan mereka. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk memberantas korupsi adalah memperkuat hukuman terkait dengan tindakan korupsi. Terlalu sering pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan mereka, dan ini harus diubah. Dapat kita simpulkan bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dihargai dan diapresiasi. Setiap individu dan kelompok memiliki perbedaan yang unik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Melalui kurikulum yang inklusif, pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman dan pengembangan keterampilan interpersonal, pendidikan dapat menjadi motor utama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Dengan demikian, manusia dan keragaman merupakan hal penting yang memahami, menghargai, dan mempromosikan keberagaman sebagai bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Kami akan membuka sesi pertanyaan, minimal 2 pertanyaan, karena untuk membagi waktu dengan kelompok yang lain. Silakan yang ingin bertanya.
Izin bertanya, Baik, silahkan. sebelumnya perkenalkan nama saya Jihadil Akbar. Di sini saya bertanya, globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, dan menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Pertanyaan saya adalah, jelaskan cara yang tepat untuk mempertahankan keberagaman budaya di tengah era globalisasi ini, serta apa yang menjadi tantangan dari cara yang kalian sebutkan. Terima kasih. Apakah sudah jelas sebenarnya? Baik, mungkin bisa diketik di kolom chat, Mas. Oke, Kak. Baik, ingin menjawab. Mungkin cara yang tepat untuk mempertahankan keanekaragaman budaya di tengah era globalisasi ini itu dengan cara tetap memperkenalkan budaya-budaya kita seperti tarian, musik daerah, kemudian seperti bahasa-bahasa daerah agar tidak luntur di area globalisasi ini. Namun tantangannya tetap ada, seperti ada orang yang sudah tidak peduli dengan budaya Indonesia sendiri dan lebih memilih budaya-budaya asing seperti itu, Mas. Jadi budaya-budaya kita mulai terkikis sedikit demi sedikit dan digantikan dengan budaya asing. Jadi kita perlu terus mempertahankan budaya kita dengan cara memperkenalkannya mungkin ke maupun ke negeri sendiri, ke anak cucu, ke teman-teman semuanya, memperkenalkan budaya dari daerah sendiri, agar saling mengetahui budaya-budaya kita, agar budaya Indonesia ini tidak terkikis dengan budaya asing. Seperti itu. Apakah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ada kelompok lain yang akan mempresentasikan PPT-nya, kami akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Silakan kelompok selanjutnya. Permisi PJMK, ini selanjutnya kelompok 16 ya, atau ada kelompok lagi? Kelompok Iya benar, sebelumnya gitu. kelompok 16. Oke. Baik, manusia adalah entitas yang kaya akan keragaman. Namun terkadang keberagaman ini seringkali menjadi sumber konflik di antara mereka. Sehingga manusia mengidam-idamkan sebuah konsep yang bernama kesederajatan. Namun bagaimana sebenarnya hubungan manusia dengan kesederajatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Majid dari kelompok 16 bersama dengan rekan-rekan kami yang dapat dilihat di sini, Amaliaka, lalu ada dan anak yang mukanya agak ngeselin, namanya Emrangga Dewi Putra. Oke, next, Ayunda. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan. Kesederajatan merupakan salah satu prinsip yang secara mendasar melekat dalam dinamika kehidupan manusia. Dalam perjalanan sejarahnya, manusia telah berjuang untuk mencapai dan memelihara kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Konsep kesederajatan menjadi pijakan moral dan filosofis yang menggambarkan keadilan serta penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang perbedaan yang ada. Namun, pada kenyataannya, implementasi kesederajatan bukanlah perkara yang mudah. Berbagai tantangan dan konflik seringkali muncul karena adanya ketidaksetaraan yang masih sering terjadi di berbagai tingkatan. Pengaturan politik, struktur ekonomi, dan budaya yang memihak pada golongan tertentu seringkali menjadi penghalang bagi tercapainya kesetaraan yang sejati. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapai kesederajatan merupakan upaya yang berkelanjutan, memerlukan kesadaran kolektif dan tindakan yang nyata untuk mengatasi berbagai ketidakadilan yang ada. Next. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aman Yawika. Definisi manusia. Menurut Wikipedia, manusia Homo sapien adalah yang mewakili entitas hidup paling kompleks secara biologis dan kultural di bumi. Dalam konteks biologis, manusia adalah primata yang memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa mencakup kemampuan berpikir, merasa, dan berkomunikasi melalui bahasa. Kemampuan ini meliputi penggunaan data, penggunaan alat, kemampuan untuk membangun masyarakat, dan juga kemampuan untuk mengembangkan budaya yang beragam. Karakteristik khas manusia termasuk berjalan tegak, kemampuan manipulasi yang presisi menggunakan tangan, serta otak yang kompleks dan berkembang dengan baik. Manusia juga terkenal karena adaptabilitasnya yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan dan situasi yang berbeda. Selain dari aspek biologisnya,
Dimensi kultural juga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memelihara sistem nilai, kepercayaan, bahasa, dan tradisi yang membentuk identitas individu dan kelompok mereka. Next. Baik, selanjutnya Rangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa sih makna kesederajatan itu? Kesederajatan merupakan prinsip moral yang berarti meyakini bahwa setiap manusia mempunyai nilai atau hierarki yang sama di mata hukum, moralitas, dan masyarakat. Hal ini berarti setiap orang berhak untuk diperlakukan, dihargai, dan diakui dalam masyarakat tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, ataupun faktor lainnya. Itu dikemukakan oleh Epila dan teman-temannya pada tahun 2023 dalam jurnalnya tentang implementasi pendidikan karakter dan menumbuhkan perkembangan wawasan keberagaman. Next. Setiap individu memiliki latar belakang, karakteristik, dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun, di tengah keberagaman ini seringkali muncul permasalahan terkait kesederajatan manusia. Nah, teman-temanku sekalian, faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi kesederajatan manusia? Dalam slide kali ini, kita akan mengeksplorasi beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesederajatan manusia. Untuk itu, mari kita telaah bersama dan kita pahami bersama materi mengenai faktor-faktor kesederajatan manusia. Menurut Flarida, pada tahun 2021, dalam jurnal edukasi dan pembelajaran yang ia kemukakan bahwa faktor yang mendorong kesederajatan manusia itu terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Akses yang merata terhadap pendidikan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Pendidikan yang berkualitas membuka pintu bagi perkembangan individu dan dapat mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kesederajatan manusia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih potensi penuh mereka. Hal ini penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan berhasil dalam meraih pendidikan. Yang kedua, bisa kita lihat terdapat kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang setara membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam kesehatan. Semua orang harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Seperti dalam studi kasus kami nantinya yang akan kami bahas mengenai diskriminasi terhadap pasien BPJS yang kurang maksimal dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bisa kita lihat mengenai tentang kesetaraan gender. Menghapus diskriminasi berbasis gender berarti menghilangkan perlakuan tidak adil terhadap seseorang yang berdasarkan jenis kelaminnya. Memberikan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita berarti memastikan bahwa keduanya memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hak. Memberikan kesempatan karir yang sama untuk pria dan wanita tanpa memandang jenis kelamin mereka. Hal ini penting dalam mencapai kesederajatan manusia karena setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu tentang perlindungan hukum. Mohon maaf, yang keempat maksud saya, sistem hukum yang adil dan setara memastikan bahwa semua individu memiliki perlakuan yang sama. Di mata hukum dan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam sistem hukum yang adil, setiap individu memiliki hak yang sama untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, tanpa memandang status sosial, ekonomi mereka. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya, yakni kesempatan ekonomi.
Kesempatan yang setara dalam bidang pekerjaan, penghasilan, dan akses ke sumber daya ekonomi adalah kunci untuk menciptakan kesederajatan manusia. Hal ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang pekerjaan, upah yang adil, dan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat diperkecil dan di setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran. Hal ini memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua anggotanya. Dan yang terakhir, kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya kesederajatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan orang-orang dapat lebih memahami pentingnya menghormati keberagaman, mengurangi diskriminasi, dan mempromosikan kesetaraan bagi semua individu. Dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil bagi semua orang. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai tantangan-tantangan dalam menciptakan kesederajatan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Tantangan dalam menciptakan kesederajatan. Kesederajatan adalah kondisi di mana semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, hukum, dan lainnya. Namun, untuk menciptakan kesederajatan pastinya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi manusia. Berikut tantangan-tantangan yang dalam menciptakan kesederajatan. Yang pertama yaitu tantangan dalam mengelola perbedaan. Salah satu tantangan dalam kesederajatan adalah bagaimana mengelola perbedaan yang ada pada masyarakat, seperti perbedaan budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan konflik atau ketegangan antara kelompok atau bahkan antara kelompok dengan pemerintah. Yang kedua, tantangan dalam mempertahankan identitas. Tantangan selanjutnya dalam multikulturalisme adalah bagaimana mempertahankan identitas dari masing-masing kelompok dalam masyarakat. Identitas adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Identitas dapat berupa bahasa, budaya, agama, etnis, sejarah, tradisi, atau simbol-simbol lainnya. Yang ketiga yaitu tantangan dalam perbedaan gender. Perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pemerkosaan. Yang keempat yaitu tantangan dalam bidang hukum. Terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, termasuk dalam perceraian, pewarisan harta, dan akses keadilan. 5. Kurangnya perlindungan pekerjaan. Dalam dunia kerja manusia sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk dalam hal penggajian yang tidak adil, pelecehan seksual, dan pengabaian hak pekerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya ada studi kasus. Di studi kasus ini kami mengambil studi kasus yang terbaru dan yang paling nyata. Jadi tidak ada studi kasus yang dikarang-karang. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan studi kasus tentang sistem kasta pada masyarakat India. Seperti yang kita ketahui, sistem kasta di India merupakan bentuk pemeringkatan sosial dan pembatasan sosial tertua di dunia yang telah berlangsung dalam masyarakat Hindu selama 3.500 tahun. Sistem kasta ini memberikan banyak hak istimewa kepada kasta tinggi dan membiarkan kelompok yang memiliki hak istimewa menindas kasta yang lebih rendah. Sistem kasta menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam antar kelompok kasta. Sistem kasta juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok dan menghambat tumbuhnya persaudaraan
seseorang dari kelompok kasta yang lebih rendah yang mengalami diskriminasi yang menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus diskriminasi terhadap kasta rendah di India pernah terjadi pada tahun 2019, di mana seorang pria dari golongan Dalit tewas hanya karena ia makan di depan pria dari kasta yang lebih tinggi. Menurut BBC, kejadian berawal saat korban duduk di kursi dan makan di hadapan para pelaku pemukulan di sebuah pesta pernikahan pada 26 April 2019. Namun, pelaku dengan kasta yang lebih tinggi merasa terhina saat seseorang dengan kasta Dalit atau kasta rendah di India makan di hadapan mereka. Sehingga hal ini menyebabkan korban dipukuli oleh kelompok dengan kasta yang lebih tinggi. Korban dalam kasus ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam serta merupakan seorang tukang kayu yang harus putus sekolah untuk mencari nafkah keluarga. Next. Lalu selanjutnya ada suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara pemilu di tahun 2024. Di tahun ini menjadi kali keempat seorang transpuan bernama Kaharana Marian untuk ambil bagian dalam pesta politik demokrasi. Namun sentimen anti-LGBT yang diangkat oleh politisi untuk memenangkan suara mayoritas masyarakat Indonesia menyebabkan Kaharana enggan untuk menggunakan hak pilihannya. Di sini politisinya kita ambil aja contohnya dari Pilpres ya. Kemarin sempat ditanya waktu Pilpres, salah satu calon paslon bernama A, Mas A, itu ditanya gimana tantangan pendapat kalian tentang LGBT. Lalu Mas A ini mengatakan kalau LGBT ini tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia, sehingga keberadaannya ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, banyak orang-orang LGBT ini merasa kalau ketika isu ini diangkat, mereka akan semakin dibully atau didiskriminasi oleh kelompok-kelompok lainnya, khususnya nih yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia kan sangat melarang tentang LGBT ya, karena di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan norma agama. Lalu ini juga bisa dilihat dalam satu kasus di media X atau dulu itu biasanya disebut Twitter, yang dimana ada seseorang yang membela setelah dimunculkan sebuah postingan itu ada seseorang yang membela tentang LGBT ini. Namun ketika itu komentarnya dirundung, jadi di dalam komentarnya itu habis perang lah istilahnya. Kalau biasanya teman-teman yang suka nonton perang di dalam komentar itu biasanya tentang hal yang hangat ya. Jadi isu LGBT ini sebenarnya isu yang sangat diskriminasi, apalagi di tengah sentimen anti-LGBT. Lalu hal itu menyebabkan kelompok-kelompok anti-LGBT ini enggan untuk memilih di pemilu 2024. Padahal pemilihan umum ini adalah hak semua warga Indonesia, dan semua warga Indonesia diharapkan untuk memilih sesuai dengan keyakinannya. Namun karena sentimen anti-LGBT ini mungkin keadilan untuk kaum-kaum LGBT dalam pemilihan umum, dalam menyuarakan suaranya itu tidak ada. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah kasus diskriminasi. Nah, kasus diskriminasi atau sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu ini masih menjadi momok yang terdapat di masyarakat. Kasus ini terdapat dari seorang mahasiswi asal Papua yang menempuh pendidikannya di Amerika Serikat. Ia mengambil
bidang studi pertambangan, ketika ia menempuh bidang studi di sana, terdapat mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi Indonesia juga yang satu rumah dengan mereka, yaitu dilontarkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan sesama mahasiswa maupun mahasiswi di Indonesia. Seperti di Papua sudah ada mobilkah? Di sana sudah pakai baju atau belum? Di sana masih makan manusiakah? Kemudian orang Papua kok bisa sampai Amerika ya? Kemudian ada lagi yang bilang cantik ya untuk ukuran orang Papua. Nah, tindakan-tindakan rasial tersebut bukan hanya datang dari sesama orang Indonesia saja. Akan tetapi dari negara sana, penduduk sana juga menyebutkan bahwasanya ketika dia bersandingan dengan orang Indonesia, orang Papua tersebut dianggap sebagai pencuri atau pencopet, sehingga orang Papua tersebut merasa terganggu. Dari sikap tersebut kita bisa ambil bahwasanya kasus diskriminasi yang terdapat di Indonesia ini masih sangatlah besar. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa masih ada sikap diskriminasi dan rasialis yang perlu diatasi di lingkungan akademik maupun masyarakat pada umumnya. Tindakan-tindakan seperti ini seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan dan perlakuan diskriminatif, seperti tidak mau duduk di sebelah orang Papua yang kita bisa lihat, atau bahkan memegang dompet saat berdekatan, adalah hal yang tidak pantas dan melanggar hak asasi manusia, serta nilai-nilai keadilan sosial. Jadi marilah penting bagi kita untuk semua belajar memahami dan menghargai latar belakang budaya kehidupan orang lain tanpa memandang ras, etnis, asal daerah, karena saya pernah ingat dalam satu quotes, tidak ada keindahan yang lebih besar daripada keberagaman. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada cinta. Jadi begitu. Next, lanjut untuk studi kasus selanjutnya. Dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Pada tahun 2020, seorang perempuan yang bekerja di perusahaan ICE bernama Elita berusia 25 tahun sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan, sehingga membuat Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita hanya dari satu banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh ICE. Pihak ICE telah membantah tuduhan tersebut. Perwakilan ICE, Simon Audrey Halomuan Siagian, menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam. Namun terlepas dari penjelasan yang diberikan, ICE tetap mendapat kecaman dari berbagai pihak dan bahkan menghadapi aksi boikot. Tapi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh, karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh perempuan mereka demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan. Para pengamat buruh dan gender berargumen praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggaran budaya patriarki
di sektor ketenaga kerjaan di Indonesia? Oh ya, permisi. Ini waktunya kita diberi berapa, PJMK? Satu kelompok 10 menit ya durasi. Oke. Minta tolong untuk Amania Wika, poin-poinnya aja ya yang dibaca. Terima kasih. Diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Flora Lindawati Silitonga atau kerap dipanggil Flora merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Uni Teguh Memorial Medan yang akan berobat karena luka bakar akibat ledakan tabung gas. Namun saat berobat, Flora mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Lalu slide terakhir saya tutup dengan ucapan dari Kofi Annan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa kamar tersedia dan langsung menyuruh Flora untuk registrasi rawat inap. Mohon maaf ya, untuk kelompok kami ada sedikit kendala dari suaranya, jadi mohon maaf untuk teman-teman. Untuk slide terakhir saya tutup dengan kata-kata dari Kofi Annan, mantan wakil direktur PBB. Dia mengatakan kalau we may have different religions, different languages, different skin, but we all belong to one human race. Ini artinya kalau kita semua itu memiliki perbedaan bahasa, terus perbedaan kulit dan di sini perbedaan agama, perbedaan kulit dan perbedaan bahasa dan perbedaan kulit. Tapi kita ini satu kesatuan yang sama, kita ini adalah manusia. Jadi apapun yang ada, walaupun perbedaannya itu ada banyak, kita ini tetap satu manusia. Jadi kita itu sama-sama sederajat. Next. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Di sini pertanyaannya kami batasi untuk 1 atau 2 orang ya. Permisi. Ya, silakan. Tanya. Dela ya. Aku dulu ya. Ya, silakan. Mungkin bertanya tentang studi kasus yang kalian ambil bagian diskriminasi layanan terhadap pasien BPJS. Langsung ke pertanyaan saja. Apa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap pasien BPJS di layanan kesehatan? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Oke, sudah. Oke. Lalu selanjutnya Brilian. Permisi, saya apakah kelompok bisa memberikan suatu contoh negara yang sudah menerapkan bahwa kesetaraan gender ini sangat penting dan negara itu merasa bahwa hal ini penting dan sudah menerapkan hal itu. Dan apa yang membuat negara itu melakukan hal ini? Apakah bisa dipahami? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Intinya tentang kesetaraan gender udah diterapkan di dalam suatu negara ya. Ya, tapi Begitu kan, saya
Tapi saya minta contoh di negara di negara luar yang sudah menerapkan dan sudah menurut mereka itu penting ini kesetaraan ini sudah terjadi. Oke, baik, jawabannya bisa diterima. Pertanyaannya bisa diterima. Oh ya, untuk Iya. PJMK, apakah pertanyaannya ini bisa dijawab langsung atau menunggu dulu kelompok selanjutnya itu ngepresentasi, nanti kita ngejawab pertanyaannya itu di akhir, atau bagaimana? Dijawab langsung aja nggak apa-apa. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dela terkait apa langkah konkret yang dapat diambil pemerintah atau rumah sakit untuk melayani diskriminasi pada layanan kesehatan. Diskriminasi di layanan kesehatan yang berkaitan dengan BPJS adalah masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah dan rumah sakit. Adapun langkah-langkah konkret yang harus diambil, yang pertama, melakukan penegakan hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum yang tegas untuk menindak praktik diskriminatif di layanan kesehatan. Hal ini bisa berupa penegakan peraturan yang ada atau pembuatan undang-undang yang lebih ketat terkait dengan pelanggaran hak pasien. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan pendidikan. Kampanye penyuluhan dan pendidikan harus dilakukan kepada tenaga medis dan staf rumah sakit tentang pentingnya tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS. Yang ketiga, memonitoring dan mengevaluasi. Pemerintah dapat mendirikan lembaga atau mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS. Hal ini akan membantu mengidentifikasi praktik diskriminatif dan menindak dengan cepat ketika adanya diskriminatif kepada pasien BPJS. Yang selanjutnya adalah melakukan pemberlakuan sanksi. Rumah sakit yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS harus dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda atau pencabutan izin operasi rumah sakit. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan kasus-kasus diskriminasi yang mereka alami di rumah sakit. Pemerintah dapat membentuk kelompok advokasi khusus untuk menerima laporan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Untuk jawabannya, apakah dapat dipahami, Kak Dela? Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Brilian Triangka Saputra mengenai negara mana saja sih yang sudah menerapkan tentang kebijakan kesetaraan gender. Dari yang saya pernah dengar, negara yang pertama adalah negara Islandia. Islandia ini sering dianggap sebagai salah satu negara terdepan dalam menerapkan kesetaraan gender. Mereka itu memiliki undang-undang yang kuat untuk memastikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Manfaat termasuk partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi, serta tingkat kesetaraan yang tinggi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai indikator sosial. Yang kedua, negara yang menerapkan tentang kebijakan kesetaraan gender adalah Swedia. Swedia
juga dikenal karena komitmennya terhadap kesetaraan gender. Mereka telah mengadopsi kebijakan seperti cuti orang tua yang merata antara ibu dan ayah, serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik dan dunia kerja. Manfaat termasuk tingkat kesetaraan yang tinggi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, serta peningkatan kesejahteraan dan produktivitas secara keseluruhan. Dan yang saya ketahui, negara yang terakhir untuk dalam menerapkan kebijakan kesetaraan gender adalah negara Norwegia. Norwegia merupakan salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tertinggi di dunia. Mereka telah mengadopsi kebijakan seperti kuota gender dalam pengangkatan pejabat publik dan dewan perusahaan, serta memperhatikan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Manfaatnya termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan produktivitas secara keseluruhan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut seperti Norwegia, Swedia, dan Islandia ini mencapai kesetaraan gender termasuk dalam adopsi kebijakan yang mendukung tentang edukasi kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang ketat terhadap diskriminasi gender. Dengan langkah-langkah ini, negara tersebut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil bagi semua warganya, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Apakah jawaban saya bisa dipahami? Ya, Atau ada sangat bisa. Ya, bagaimana? sangat bisa ya, sangat bisa dipahami. Angga, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas Mas Rangga. Cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih semua sudah mau mendengar presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Langsung ke studi kasusnya ya nanti. Waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 17 Manusia dan Kederajatan. Saya Devina Sawasabila dengan NIM 1012304 sebagai moderator dan teman saya Saya Angelita Dutiani dengan NIM 1012302. Asmita Aulia dengan NIM 10123032.
Davina Mandeka Putri dengan NIM 101230338. Devira Enovalensi dengan NIM 101230446. Baik, saya akan membacakan studi kasus dari kelompok saya. Yang pertama ada kasus AIS, dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Dia terdesak dan tidak punya pilihan lain selain bekerja. Akhirnya dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Dia terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari 2020 yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Pada pengamat dan gender berargumen penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, rendahnya status perempuan di masyarakat India dan anggapan masyarakat bahwa anak perempuan hanya akan menjadi beban bagi keluarganya membuat banyak orang tua melakukan absorpsi atau pembunuhan terhadap bayi perempuan. Jika bayi tersebut dibiarkan hidup, mereka akan dilontarkan oleh keluarganya. Lantas, yang menjadi perhatian saat ini adalah berbagai macam kasus pembunuhan bayi perempuan di India dan absorpsi selektif terhadap calon bayi berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil studi mengenai pembunuhan bayi-bayi perempuan di India, tradisi ini telah berlangsung lama dan sudah dianggap sebagai hal yang wajar untuk menghindari memiliki anak perempuan. Jumlah perempuan yang semakin menurun inilah yang semakin terpuruknya posisi perempuan di India. Di daerah Bangpat, India terdapat adanya praktek berbagi istri, yaitu seorang perempuan yang sudah menikah dengan seorang laki-laki harus mengalami penderitaan dengan menjadi istri dari saudara-saudara lelaki dari suaminya. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang bertanya mendapatkan poin.
izin bertanya. Iya, silakan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Cendana dari S1 Kesmas. Tadi kan kalian sudah menjelaskan beberapa kasus tentang manusia dan kesederajatan. Nah, tentu saja kan kasus ini kan sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai keberhasilannya ya. Tapi kan upaya ini belum tentu berhasil dan bisa juga gagal. Nah, menurut kalian, bagaimana kita dapat menilai suatu keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan manusia di tingkat lokal, nasional, maupun global? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Agista Putri Isnadi dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Tadi kan kalian menjelaskan mengenai di India itu masih kayak merendahkan gender wanita ya. Dan yang saya tanyakan, apakah di India itu tidak ada peraturan atau eh, maksudnya tidak ada peraturan dari pemerintah untuk wanita itu boleh dikerjakan atau bagaimana? Dan apakah hanya berlaku di India aja untuk apa kesetaraan gender tersebut? Jadi mungkin bisa dijelaskan secara global. Apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Apakah bisa diulang untuk pertanyaannya? Oke, jadi kan tadi kan dijelaskan mengenai kesetaraan gender ya di India. Nah, untuk di India kan eh, kayak status perempuannya itu masih kayak direndahkan gitu loh. Bahkan sampai calon bayi perempuan di India itu kayak dibunuh. Nah, pertanyaan saya itu apakah kalian mengetahui mengenai pemerintah itu udah mengatur sedemikian rupa atau emang diperbolehkan perempuan di India itu bekerja dan peraturan tersebut apa juga ada di negara lain? Kalau ada di negara lain bisa tolong dijelaskan. Terima Baik, kasih. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gista. Pemerintah
pemerintah India sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dengan mengeluarkan Dowry Prohibition Act pada 1 Juli 1961. Berdasarkan undang-undang ini, siapapun yang memberi atau menerima dowry bisa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan juga denda Rs 15.000 atau sejumlah nilai dowry yang diberikan jika nilai dowry itu lebih dari denda yang ditentukan. Berbagai pihak yang membantu proses dowry ini juga akan dijatuhi hukuman. Namun, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ini rupanya tidak dapat mencegah adanya praktek dowry di kalangan masyarakat karena masih terdapat kasus-kasus pembunuhan atau pembakaran perempuan berkaitan karena masalah dowry ini. Pada tahun 70-an dan 80-an, para aktivis perempuan melakukan sebuah demonstrasi dan unjuk rasa menentang praktek dowry dan kematian yang mengakibatkan oleh sistem dowry. Banyak yang melakukan protes di jalan-jalan dan sebagai dari para aktivitas secara spontan mengonfrontasikan pelaku secara langsung untuk mempermalukan para pelaku di komunitasnya. Mereka juga berunjuk rasa di depan kantor-kantor polisi setempat untuk memprotes lambatnya reaksi dari para penegak hukum dalam menangani kasus ini. Usaha yang dilakukan para aktivis ini berhasil namun hanya untuk jangka pendek. Pemerintah memang mengeluarkan peraturan tambahan atau amandemen terhadap undang-undang mengenai dowry. Namun praktek menegakkan hukuman dan pelaksanaan sebelum maksimal. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cendana. Untuk mencapai keberhasilan di tingkat lokal, nasional, dan global dan kesederajatan, beberapa upaya dapat dilakukan, yaitu 1. Pendidikan yang merata, memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. 2. Kesetaraan gender, memperjuangkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses sumber daya dan menciptakan kekayaan. Yang keempat, ada perlindungan hak asasi manusia, mengupayakan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, ada keadilan sosial, memperjuangkan sistem hukum dan kebijakan yang adil serta melindungi kepentingan semua individu tanpa diskriminasi. Yang keenam, ada kolaborasi internasional, berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik bersenjata dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Yang ketujuh, ada pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga memastikan representasi lebih baik dari berbagai kelompok sosial. Apakah bisa diterima?
Baik, sangat bisa diterima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan bisa diakhiri. Untuk mempersingkat waktu, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Waktunya 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, karena sudah baiklah kami dari kelompok 18 yang akan memaparkan hasil diskusi kami terkait manusia dan kesederajatan. Di sini karena teman-teman semua sudah mengetahui apa saja faktor-faktor dari kesederajatan itu seperti apa, terus pengertian manusia itu apa, terus kesederajatan itu apa. Jadi di sini kita langsung saja ke studi kasusnya. Kepada presentator pertama dipersilakan. Kok gini ya? Gak jalan.
Di kasus 1 terjadi protes di Kota Surabaya bahwa sistem layanan kesehatan negeri tidak memadai. Warga yang tinggal di daerah pinggiran kota atau kawasan kumuh menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas. Kasus ini mencuat di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Analisis kasus ketidakmerataan layanan kesehatan, terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi warga di daerah pinggiran kota atau kawasan kumuh. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, dipersilakan untuk presentator kedua. Studi kasus yang kedua yaitu kasus kesederajatan terhadap pendidikan di Desa Tanggung Gunung. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah akses terhadap pendidikan yang terbatas, kurangnya fasilitas pendidikan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, untuk mengakses pendidikan yang layak. Analisis kasus ini adalah kasus kesederajatan pendidikan di Desa Tanggung Gunung. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan keterbatasan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan masih belum optimal. Baik, selanjutnya studi kasus yang ketiga. Kepada presentator ketiga dipersilakan. Kepada presentator ketiga dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan studi kasus yang ketiga, yaitu terdapat 3 orang nakes di Puskesmas Lambuno, 2, Kabupaten Paragi, Mautong, Sulawesi Tengah membuat konten video TikTok yang isinya membedakan pelayanan pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Dalam akun TikTok @rinto Bilik 2 membuat video tertulis narasi ketika pasien BPJS masuk. Dalam video itu ketiga nakes terlihat malas dan tidak beranjak dari tempat duduk. Namun video lain bertuliskan narasi ketika ada pasien umum justru menunjukkan ketiga nakes itu tampak menari kesenangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya
kesederajatan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Analisis dari kasus tersebut yaitu ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Lambunu II, adanya perbedaan perlakuan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum menyoroti masalah ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan etika profesi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu studi kasus kita yang keempat yang akan dipaparkan oleh presentator keempat kita yaitu Anissa Nabila, dipersilakan. Oke, baik. Di sini kasus yang keempat yaitu kasus IC, dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Elitha terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya, ia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaan yang berlebihan. Elitha terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elitha hanya satu dari banyak perempuan yang hak-haknya terenggut oleh IC. Analisis kasusnya, dilema buruh perempuan di IC, kasus ini menyoroti adanya kesederajatan terhadap gender di lingkungan kerja. Buruh perempuan menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan saat berusaha untuk mengakses hak kesehatannya. Ini menunjukkan perlunya perlindungan hak-hak buruh perempuan dan penegakan kesetaraan gender di tempat kerja. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus kita yang kelima yang akan dipaparkan oleh presentator kita, yaitu Farida Ayu, dipersilakan. Studi kasus yang kelima yaitu PT SAI Apparel Industries Grobongan merupakan pabrik pembuat pakaian jadi. Dari 3.000 buruhnya, sebanyak 90% buruh perempuan. Para buruh perempuan tersebut dipekerjakan sebagai operator. Sejak PT SAI Apparel Industri beroperasi di Kabupaten Grobongan di tahun 2022, rentetan kasus kekerasan dan pelecehan berbasis gender berlangsung. Hal ini menandakan bahwa kondisi kerja di pabrik semakin buruk. Dalam kasus ini terdapat 3 jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan hasil data yang terhimpun dari seluruh praktik kekerasan dan pelecehan, sebanyak 92% kasus yang terjadi dalam pabrik dan sebanyak 90% terjadi saat jam kerja. Yang artinya kekerasan di dalam pabrik merupakan bagian yang melekat di dalam proses kerja produksi. Dalam hal ini dapat dilihat kesetaraan gender masih belum sederajat, masih banyak yang sering menganggap atau memandang rendah perempuan. Maka masih banyak perempuan terutama dalam industri garmen rentan mengalami kekerasan dan pelecehan. Analisis kasus. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender di PT SAI Apparel Industri Grobongan. Kasus ini menggambarkan adanya ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, terutama di industri manufaktur. Kekerasan dan pelecehan terhadap buruh perempuan menunjukkan kesederajatan terhadap gender masih rendah di kalangan masyarakat, sehingga perlu perlindungan yang lebih terhadap hak-hak buruh perempuan, serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku dan pelecehan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab hanya satu saja karena waktu sangat terbatas. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Dian Ayu untuk Baik, bertanya. izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Ayu Wulandari dari Prodi S1 Farmasi. Dari studi kasus ini kan banyak terjadi kasusnya itu di tempat kerja. Untuk pertanyaannya, apa yang menjadi hambatan utama dalam kesederajatan gender di tempat kerja? Baik, apakah sudah cukup dimengerti untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya kami tampung dulu sebentar. Mohon maaf kepada Dian Ayu, bisa diulang pertanyaannya karena di kami suaranya agak kurang jelas. Terima kasih. Dari kasus banyak yang disampaikan kan banyak terjadi di lingkungan kerja. Dan untuk pertanyaannya itu, apa yang menjadi hambatan utama dalam kesederajatan gender di tempat kerja? Baik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Di sini izin konfirmasi apa pertanyaannya? Apa yang menjadi hambatan utama dalam kesetaraan gender di tempat kerja? Seperti itu. Kesederajatan. Oh ya, kesederajatan. Iya. Oke, terima kasih. Baik, di sini izin menjawab. Hambatan utama dalam mencapai kesederajatan atau kesetaraan itu, kesetaraan gender di tempat kerja itu termasuk diskriminasi, terus stereotip gender, ketidaksetaraan gaji, kurangnya akses ke kesempatan karir, dan kurangnya dukungan untuk keseimbangan kerja dalam kehidupan pribadi. Itu di lingkungan kerja ya. Apakah bisa dipahami atau bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kami membatasi hanya satu pertanyaan, tapi karena ada waktu sedikit, jadi dipersilakan untuk penanya kedua. Kepada Andi, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Lukman, saya dari satu farmasi. Izin bertanya, untuk studi kasus yang keempat, itu kalau tidak salah tentang yang karyawati yang
penyakit tadi ya, yang punya penyakit itu untuk studi kasusnya apakah benar mohon maaf, itu apa bukan lebih ke tentang pelanggaran hak karyawan yang haknya diambil karena sesuai dengan undang-undang atau ada UU Cipta Kerja di mana jika karyawan mengalami sebuah penyakit yang berkepanjangan bisa melakukan dispensasi ke perusahaan. Jadi untuk kesederajatannya, apakah benar untuk studi kasus tersebut itu tentang kesederajatan atau tentang pelanggaran hak karyawan? Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu sebentar ya. Baik, untuk pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Farida Ayu, dipersilakan. Baik, saya pertanyaan menurut kami emang ada kaitannya dengan pelanggaran hak tentang karyawan. Tetapi juga dapat dilihat di situ bahwa perbedaan antara pekerjaan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Karena yang lebih seharusnya mendapat pekerjaan lebih besar atau berat itu kan yang laki-laki. Apakah dapat dipahami? Ya, berarti dalam studi kasus ini yang poin terpentingnya berarti itu ya apa untuk karena merupakan divisi yang dilakukan oleh si AIS ini terlalu berat untuk perempuan, maka yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, namun berusaha memaksa untuk AIS tetap dalam divisi tersebut gitu, atau bagaimana? Iya, benar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Dan selamat pagi. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh ketiga materi dan satu dari yang minggu lalu bermanfaat bagi kita semua. Boleh keluar dari Zoom karena ini sudah selesai. Terima kasih.